Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Halo Mas Bro, saya sekarang ada di Kebun Raya Bogor, nginep di sebuah hotel. Maknyos bro, dikirain di dalam gak ada hotel, ternyata ada hotel. Murah. Ayo yang ingin menikmati hutan kota Kebun Raya Bogor pada datang ke sini. Maknyos bro, ini dipenuhi oleh pohon-pohon langka, adem, ayem, asri, bikin hati tenang, pikiran tenang, otak tenang, lisan tenang, perbuatan pun jadi tenang. Wow, segar bro. Seperti biasa, saat ini saya dalam rangka jalan-jalan keliling Indonesia. Sebagai profesor, fungsinya adalah meneliti, dan meneliti. Saya mengamati semua permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi yang namanya profesor itu Mas Bro, bukan yang duduk di kampus. Profesor itu ya keliling. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Profesor adalah harus mampu membaca tanda-tanda yang terjadi di alam. Berbicara masalah COVID-19, ketika saya berkeliling dari satu hotel yang termurah sampai hotel yang termahal, saya mengamati berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Saya berangkat dari satu daerah berpindah ke daerah yang lain, mengamati kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Bahkan hingga makan dari yang gak enak sampai yang terenak, dari yang bergizi sampai yang tidak bergizi. Saya makan. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyelesaikan penelitian saya tentang the king of science demi terlaksananya gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak. Masalah COVID-19, virus corona ini, setelah saya melihat, mengamati, menyimak, meneliti, memahami, merenungkan, maka menyimpulkan bahwa virus corona ini, COVID-19 ini, menurut saya, menurut penelitian saya, sudah selesai. Ya Bu, Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, COVID-19 ini sudah selesai. Karena virusnya sudah letoy. Virusnya tidak seganas dulu. Masyarakat sudah kebal. Masyarakat sudah tahan. Kenapa saya berani katakan sudah tahan? Saya di hotel selalu memperhatikan orang-orang berkumpul, orang-orang ngobrol, orang-orang sarapan,
orang-orang berenang. Tidak ada satupun yang kejang-kejang positif COVID-19 seperti yang terjadi di Cina, tidak ada. Mereka biasa-biasa saja, mereka happy-happy saja. Dan benar saja, kekebalan tubuh rakyat Indonesia sudah sangat ampuh. Jadi virus corona sekarang sudah bukan menjadi masalah lagi. Terkecuali bagi rumah sakit. Saya kira virus corona yang ganas itu justru ada di rumah sakit. Karena banyak fakta yang membuktikan orang yang ke rumah sakit itu bukannya sembuh, malah positif COVID-19. Orang yang masuk rumah sakit bukannya sembuh, malah mati, malah meninggal. Makanya Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau misalkan sakit, jangan ke rumah sakit. Bisa-bisa Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air sakitnya cuma sakit gigi, masuk ke rumah sakit jadi positif COVID-19. Padahal tubuh sehat, tapi kok positif. Ini kan aneh. Ini kan sebuah tanda tanya. Ketika seseorang COVID-19 dinyatakan positif, lalu mereka dirawat di rumah sakit, bukannya sembuh, malah mati. Itu artinya virus corona di rumah sakit itu masih sangat ganas. Tetapi di luar rumah sakit, masyarakat Indonesia sudah kebal dan COVID-19 bukan lagi merupakan sebuah pandemi. Artinya COVID-19 sudah selesai. Kepada aparat pemerintahan, kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, kepada semua stakeholder yang ngurus negara ini, untuk segera menggerakkan perekonomian seperti biasa. Karena COVID-19 sudah selesai, cuman mungkin ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mencoba mempolitisasi COVID-19 ini. Tujuannya tidak lain adalah ingin menumbangkan Jokowi. Dengan ekonomi yang rontok, dengan ekonomi yang amburadul, itu harapan mereka. Maka para politikus busuk yang membentuk kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia akan terus berupaya menjadikan isu ekonomi, mengabarkan ekonomi Indonesia dalam keadaan gawat, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menggulingkan Jokowi. Jadi di sini pemerintah harus berani tegas untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Karena saya melihat di bawah secara langsung rakyat ini kasihan banget. Mereka sudah bingung. Mau kerja gak dibayar, nggak kerja nggak bisa makan. Para perusahaan pun sekarang kelepek-kelepek. Mau hotel, mau restoran, mau pabrik, mau apapun. Dimanapun mereka bekerja, semuanya dalam kondisi memprihatinkan. Ini saya lihat sendiri
Ini saya saksikan sendiri. Oleh karena itu Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan harus segera mengembalikan perekonomian ini seperti semula. Tentu saja dengan protokol kesehatan. Sambil menunggu semuanya dalam keadaan baik, mulai tumbuhkan lagi, mulai giatkan lagi perekonomian di Indonesia. Menghadapi virus corona ini seperti kita naik mobil, Mas Bro, di jalan raya. Seperti kita naik motor di jalan raya. Kalau ngebut, kita pasti nabrak orang. Kalau pelan, kita pasti ditabrak orang. Jadi masalah nabrak-menabrak dalam dunia, dalam kondisi di jalan raya adalah sebuah hal yang lumrah, sebuah hal yang wajar. Kita tidak boleh takut, tetapi kita cukup mewaspadai. Begitu pula dengan virus corona ini. Kita gak usah takut. Jalankan perekonomian seperti biasa. Dengan melakukan protokol kesehatan yang gak usah terlalu ketat banget lah. Yang penting kalau rakyat bisa kerja, rakyat bisa punya uang, rakyat bisa beli makanan, otomatis kesehatan tubuhnya akan semakin membaik. Dengan kesehatan tubuh yang baik, maka virus corona bukanlah sebuah pandemi. Semuanya akan selesai secepat-cepatnya. Jadi salah satu obat yang paling mujarab untuk memberantas virus corona, segera tumbuhkan perekonomian Indonesia secepat-cepatnya. Segera normalkan perekonomian Indonesia secepat-cepatnya. Gak usah takut, cukup waspada. Terapkan protokol kesehatan yang biasa-biasa saja, gak usah terlalu ketat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa saya setanah air. Para bajingan-bajingan politik yang terus menggonggong dan menggonggong, yang memang dibayar untuk mencari kesalahan pemerintah, mereka akan dengan sangat senang hati menjadikan isu virus corona ini sebagai jalan untuk menggulingkan pemerintah. Kita semua tahu, kita semua menyaksikan, kita semua mengetahui. Dikomandoi oleh HRS dan kawan-kawan. Mereka akan terus menjadikan isu COVID-19 sebagai alat untuk menjatuhkan Jokowi. Kita semua sudah gerah dengan mereka ini. Kita semua sudah marah dengan mereka ini. Rizik Syihab dan kawan-kawan adalah anjing-anjing politik, para mafia politik penguras uang rakyat. Para maling ini yang membiayai Rizik Syihab dan kawan-kawan ini tidak akan pernah membiarkan Jokowi membangun negaranya. Tak akan pernah membiarkan Jokowi dicintai rakyatnya. Lahan mencari duit mereka, para maling-maling politik ini, sudah di stop, sudah ditutup oleh Jokowi. Makanya mereka berupaya untuk menggulingkan Jokowi. Wahai rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, saatnya kita bela Jokowi agar anak cucu kita ini bisa merasakan kekayaan alam Indonesia yang saat ini sedang diupayakan oleh Jokowi
untuk benar-benar dimiliki, dirasakan oleh rakyat Indonesia. Makanya ke depan jangan pilih para penjahat yang saat ini sudah nampak di mata kita untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi lurah, untuk menjadi camat, untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi presiden. Pilihlah orang-orang yang baik, yang benar-benar pro rakyat, mencintai rakyat, dan dicintai rakyat. Pecundang-pecundang politik, HNS dan kawan-kawan, oposisi dan kawan-kawan, jangan diberikan ruang untuk memimpin di negara ini. Mereka memang bajingan yang ingin menguras duit rakyat untuk mengenyangkan perut mereka, untuk mengenyangkan kemaluan mereka, untuk mengenyangkan perut-perut para mafia yang membayar mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ibu, bapak, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Terakhir, sekali lagi, COVID-19 sudah selesai. Saya lihat daya tubuh rakyat Indonesia dari hari ke hari, 2 bulan terakhir sudah semakin baik. Perekonomian pun pelan tapi pasti sudah mulai merangkak naik. Dan sudah saatnya pemerintah mencabut bahwa COVID-19 bukanlah sebuah wabah, tapi harus menjadikan penyakit biasa. Kepada pemerintah dimanapun kalian berada, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, gak perlu kalian melakukan rapid test. Orang yang sehat, meskipun di dalam tubuhnya ada corona, jangan divonis positif. Toh virusnya tidak berbahaya. Toh virusnya akan mati sendiri. Kalau seseorang sehat, berarti virus corona bukanlah masalah. Yang masalah itu, kalau orang sehat divonis positif. Lalu ketika divonis positif, dirawat di rumah sakit. Yang aslinya sehat jadi sakit, sudah sakit mati. Ini yang saat ini terjadi. Yang paling mengerikan, orang yang tidak sakit apa-apa, tidak positif COVID, yang negatif COVID dikuburkan sebagai pasien COVID. Ini kan gila. Oleh karena itu, tolong kepada aparat pemerintah, gak usah melakukan rapid test. Karena kita semua ini sudah tercemar COVID-19. Cukup kalau ada yang memang sudah sakit, maka pemerintah wajib menggratiskan para penderita untuk menyembuhkan COVID-19 yang ada di tubuhnya di rumah sakit. Kalau misalkan tidak ada ya dampak-dampak gejala-gejala sakit, janganlah divonis sebagai positif COVID, karena itu merupakan sebuah keanehan yang nyata. Masa kita divonis sakit gigi padahal kita tidak sakit gigi? Masa kita divonis positif COVID-19 padahal tubuh kita sehat walafiat? Ini gak masuk akal, Mas Bro. Ini akal-akalan para oknum dokter yang memang ingin duit, dan duit. Bayangkan, satu orang pasien 300 juta. Kalau dalam satu rumah sakit ada 100 pasien, atau 10 pasien saja, sudah 30 miliar. Sudah 3 miliar. 300 juta kali 10 berarti 3 miliar. Kalau ada 20 orang berarti 6 miliar.
Lumayan Mas. Oleh karena itu sekali lagi kepada pemerintah untuk segera membuka, menginformasikan, mengabarkan, mengumumkan bahwa COVID sudah selesai dan COVID-19 dianggap sebagai penyakit biasa. Dan mulai menggerakkan perekonomian sebagaimana mestinya agar rakyat bisa kerja, perusahaan bisa kembali meraup keuntungan, terus lapangan pekerjaan bisa dibuka, rakyat bisa kerja, rakyat bisa punya duit, rakyat bisa makan. Dengan rakyat bisa makan, maka tubuhnya menjadi sehat. Jika tubuhnya sehat, maka COVID-19 akan hilang dengan sendirinya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, saya saat ini ada di Museum Zoologi Kebun Raya Bogor. Gak nyangka dikirain di Kebun Raya tidak ada museum. Ternyata ada museum yang keren. Keren buat pendidikan anak-anak kita. Ayo kita berkunjung ke sini, bro. Kebun Raya Bogor ada museum